Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di program acara kita ini untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus pada tema fikih perniagaan atau yang dikenal dengan fikih muamalat. Di sesi sebelumnya kita telah berbicara tentang alasan-alasan diharamkannya suatu perniagaan. Di antara alasan selanjutnya diharamkannya suatu perniagaan adalah adanya unsur gharar, ketidakpastian. Gharar atau kalau didefinisikan dalam bahasa Indonesia adalah ketidakpastian. Baik ketidakpastian akad, ketidakpastian barang, ketidakpastian nilai jual, ketidakpastian waktu, ketidakpastian tempat serah terima. Adanya ketidakpastian dalam satu unsur di atas, baik itu akad ataupun objek barang, objek akadnya yaitu barang ataupun uang, waktu serah terimanya, itu potensi menimbulkan persengketaan, perselisihan, dan Islam tidak ingin perniagaan itu, hubungan akad antara kedua belah pihak itu menyisakan ruang yang sangat lebar untuk terjadinya perseteruan dan permusuhan. Islam menginginkan dari setiap akad yang dijalin itu membuahkan hasilnya, yaitu terjadinya konsekuensi hukum dari akad tersebut. Kalau dalam akad jual beli, maka ada perpindahan kepemilikan dan kewajiban membayar uang. Kalau dalam sewa menyewa, maka ada kepastian bahwa penyewa akan mendapatkan hak guna dari barang yang dia sewa, dan pemilik barang mendapatkan kepastian untuk mendapatkan uang sewa, dan demikian seterusnya. Sehingga akad yang dijalan antara kedua belah pihak itu betul-betul akad yang bermanfaat, menghasilkan konsekuensi hukum yang pasti, tanpa ada ruang sedikit pun terjadinya gambling ataupun spekulasi yang itu terjadi. Dan kalau itu betul-betul nyata, maka akan menimbulkan praktek-praktek yang sangat buruk, yaitu salah satunya memakan harta saudaranya dengan cara-cara yang batil. Kemudian yang kedua, ada unsur penipuan, dan ketiga, di situ ada unsur eksploitasi. Ya, tentu ini bahkan lebih parah lagi, adanya spekulasi tinggi ini akan menimbulkan permusuhan di antara kedua belah muslim, kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Padahal idealnya, dan dalam banyak kondisi, seorang muslim itu akan berinteraksi dengan sesama muslim. Tentu perniagaan yang berdampak pada rusaknya hubungan ukhuwah sesama orang Islam itu tentu suatu perniagaan yang sangat tercela. Kemudian di antara alasan suatu perniagaan itu diharamkan, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, adalah karena adanya persyaratan yang menimbulkan atau menyebabkan adanya praktek riba atau menyebabkan terbukanya pintu gharar. Sekali lagi, alasan ketiga diharamkannya suatu akad adalah karena alasan keempat diharamkannya suatu akad adalah karena adanya suatu persyaratan yang menyebabkan terjadinya praktek riba atau gharar. Contoh satu persyaratan yang menyebabkan terjadinya praktek riba, ketika Anda berjual beli dengan skema pembayaran berjangka, dengan pembayaran terhutang, kemudian Anda bersyarat setiap pekan keterlambatan, setiap bulan keterlambatan, maka akan ada denda sekian persen dari harga jual. Maka ini adalah riba.
Persyaratan ini memunculkan adanya praktek riba, walaupun pada prakteknya, pada realisasinya bisa jadi pembeli tidak telat dalam melakukan pembayarannya, tepat waktu, ya. Walaupun realisasinya tidak terjadi riba, tetapi keberadaan persyaratan tersebut berpotensi menimbulkannya praktek riba, membuka pintu terjadinya praktek riba, dan itu sudah cukup sebagai alasan untuk memvonis suatu perniagaan itu haram. Demikian pula halnya bila adanya persyaratan itu menimbulkan nilai-nilai spekulasi yang tinggi. Contoh sederhananya, ketika Anda membeli ya dengan skema borong, membeli padi yang ada di lahan yang sudah siap panen. Kemudian penjual berkata, saya jual seluruh padi yang ada di lahan ini, di ladang ini, kecuali beberapa karung saja. Berapa nominal karung yang dia inginkan, yang dikecualikan dari penjualan tersebut? Dia hanya berkata beberapa karung, tidak ada angka yang pasti. Atau dengan mengatakan ketika dia menjual tanah 1 hektar, dia berkata saya jual tanah saya 1 hektar ini kecuali hanya beberapa meter saja. Yang saya butuhkan nanti, saya akan sampaikan kalau Anda sudah melakukan pembayaran. Bisa jadi ketika jatuh tempo pembayaran, dia akan berkata, saya jual seluruh tanah ini kecuali 100 meter saja persegi. Atau 200 meter persegi, 300 meter persegi. Karena di awal dia tidak memberikan angka yang pasti. Ini bermasalah. Atau spekulasi pada akadnya, yaitu dengan mengatakan kalau Anda beruntung, belilah produk ini. Kalau Anda beruntung, Anda akan mendapatkan hadiah 1 unit kendaraan bermotor misalnya. Ini ada persyaratan yang menimbulkan adanya gharar. Kenapa? Karena pembeli ketika membeli produk tersebut dengan asumsi, dengan harapan dia akan beruntung dan mendapatkan 1 unit motor. Padahal betapa banyak orang yang membeli gagal dan tidak mendapatkan hadiah motor tersebut. Dan ini tentu gharar. Di antara alasan suatu perniagaan itu diharamkan karena adanya praktek doror, merugikan masyarakat, merugikan orang lain. Ya, ini alasan kelima diharamkannya suatu akad adalah bila Anda melakukan transaksi jual beli tersebut dengan cara-cara yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Contohnya, ketika ada saudara Anda atau 2 orang yang sedang bertransaksi, sedang tawar-menawar, belum ada kesepakatan, betul, tetapi mereka sedang serius dalam praktek tawar-menawar tersebut. Tiba-tiba Anda menyerobot dengan mengatakan, jual saja kepada saya siap membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ini sangat merugikan. Kenapa? Karena dengan praktek serobot semacam ini, penjual akan membatalkan penawarannya kepada pihak pertama, calon pembeli pertama, dan tentu calon pembeli pertama sangat dirugikan dan bahkan bisa jadi tersinggung dan marah, bisa jadi terjadi pertumpahan darah. Demikian pula ketika ada orang sudah terlanjur membeli, namun karena dia masih memiliki hak khiyar, dia bersyarat bahwa dia boleh membatalkan transaksinya selama 3 hari. Selama kemasannya belum dibuka, segelnya belum dibuka misalnya. Nah, ternyata ada pihak ketiga yang datang kepada pembeli tersebut dan mengatakan,
kamu kan masih punya hak untuk membatalkan. Batalkan saja pembelianmu, saya akan jual kepadamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini yang disebut dengan bai' alal bai', melangkahi pembelian ataupun penjualan orang lain. Yang pertama tadi melangkahi penawaran orang lain, itu tentu merugikan. Maka ini diharamkan dalam Islam. Contoh lain, praktek yang perniagaan yang dapat merugikan orang lain. Ketika Anda sebagai seorang pedagang kadangkala merasa ingin memenangkan persaingan dalam pembelian barang-barang di pasar. Apa yang dilakukan? Kadangkala Anda karena ingin lebih dahulu, lebih cepat mendapatkan produk, Anda keluar dari pasar dan berhenti di luar pasar, di jalan yang akan dilalui oleh para petani, para orang-orang kampung, orang-orang yang pergi ke pasar dengan membawa barang dagangannya. Anda cegat mereka di tengah jalan sebelum mereka sampai di pasar. Sehingga praktek Anda mencegat mereka di tengah jalan sebelum sampai ke pasar ini sangat potensial menimbulkan kerugian baik bagi pemilik barang ataupun bagi para pedagang yang mereka berdagang di pasar, berjual beli di pasar. Bagi pemilik barang, ketika Anda cegat mereka di tengah jalan, maka mereka tidak bisa mendapatkan penawaran yang terbaik. Potensi mereka dirugikan. Demikian pula, praktek Anda mencegat mereka di tengah jalan itu juga potensi merugikan penduduk pasar. Orang yang berniaga di pasar. Karena apa? Karena suplai barang ke pasar menjadi terbatas. Anda mungkin bisa terjerumus dalam praktek monopoli, sehingga akhirnya karena semua barang yang hendak dijual ke pasar Anda cegat di tengah jalan dan Anda beli, akhirnya bisa jadi Anda akan menjual kembali barang tersebut ke pasar, di tengah pasar, dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga yang sewajarnya. Tentu ini sangat merugikan penduduk pasar ataupun masyarakat umum. Karena itu praktek-praktek semacam ini yang disebut dengan talaqir rukban, talaqil jalab ini dalam hadis dilarang, diharamkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, nah Rasulullah SAW antalaqil jalab. Ya, Nabi SAW melarang kita untuk mencegat para masyarakat yang datang berbondong-bondong ke pasar untuk membawa barang dagangannya untuk dijual di pasar. Solusinya adalah Anda bersabar, menanti kehadiran mereka, mereka telah tiba di pasar, baru Anda melakukan penawaran ataupun pembelian kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan penawaran yang terbaik. Sebagaimana para pedagang di pasar juga memiliki kesempatan yang sama dengan Anda untuk melakukan pembelian barang-barang tersebut dari masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang fair, yang kompetitif, perdagangan yang sehat, sehingga masing-masing akan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya, ya. Pemilik barang mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan penawaran yang terbaik, sebagaimana para pedagang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan pembelian barang dari masyarakat yang membawa dagangannya ke pasar. Kemudian di antara alasan suatu perniagaan itu diharamkan adalah karena alasan waktu, yaitu ketika azan sholat Jumat telah dikumandangkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jikalau telah dikumandangkan seruan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah memenuhi seruan tersebut untuk mengingat Allah, mendirikan sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan segera tinggalkan praktek perniagaan. Segala bentuk perdagangan tinggalkan. Kenapa? Ketika Anda sibuk dalam perdagangan, padahal azan telah dikumandangkan, maka potensi Anda akan ketinggalan sholat Jumat. Sehingga semua aktivitas, walaupun dalam ayat ini
aktivitas yang disebutkan adalah aktivitas berjual beli, namun secara logika dapat diberlakukan pada berbagai aktivitas lain, sehingga dapat digeneralkan apapun aktivitasnya yang berpotensi menyebabkan Anda lalai dari menunaikan sholat Jumat, terlupakan dari menunaikan sholat Jumat, maka aktivitas tersebut haram. Misalnya Anda masak, misalnya Anda berolahraga, berenang, bercocok tanam, menggembala, berburu, atau yang lainnya. Kalau sudah terlanjur dikumandangkan azan, Anda tidak boleh melakukannya dan harus segera menghentikan agar Anda bisa segera menunaikan sholat Jumat. Ya. Dan ini hanya berlaku pada sholat Jumat sampai sholat Jumat itu betul-betul telah selesai ditunaikan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau sholat telah selesai dikumandangkan, selesai ditunaikan, maka segeralah bertebaran di muka bumi untuk wabtaghu min fadlillah, untuk kembali mencari kemurahan Allah, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Alasan selanjutnya, suatu perniagaan itu diharamkan adalah karena alasan tempat, yaitu masjid. Hanya ada satu tempat yang kita dilarang untuk melakukan transaksi di sana. Idza ra'aitar rajul yatabaya'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kata Nabi, kalau engkau menyaksikan, mendapatkan orang sedang bertransaksi di masjid, maka katakan kepada dia di depan muka dia, perdengarkan kepada dia, hardik dia dengan mengatakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keberkahan, tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu. Ini sebuah hukuman sosial bagi orang yang berdagang di masjid. Nah, suatu perbuatan kalau mendapatkan hukuman, maka itu pertanda perbuatan tersebut haram. Ya, pertanda perbuatan tersebut haram. Ini pendapat yang wallahu ta'ala yang lebih kuat, walaupun masalah ini memang kontroversi. Dalam mazhab Syafi'i, yang ini merupakan mazhab mayoritas masyarakat Indonesia, hukum berdagang di masjid itu tercela, yaitu hanya makruh tapi tidak sampai haram. Namun kemudian kalau Anda bertanya, kalau ada orang terlanjur jual beli di masjid, apakah sah? Maka jawabannya, perdagangannya atau jual belinya tetap sah walaupun dia telah berdosa. Ya. Karena larangan melakukan transaksi atau jual beli di masjid itu tidak berkaitan dengan zat jual beli, tidak berkaitan dengan perbuatan jual belinya, tapi berkaitan dengan aspek waktunya, yaitu karena waktu ini seharusnya digunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih mulia, lebih penting dari jual beli, yaitu apa? Mendirikan sholat Jumat. Adapun sholat-sholat yang lainnya, kalaupun sudah dikumandangkan adzan zuhur, adzan asar, maka perdagangan itu masih tetap sah, tidak berdosa, selama tidak sampai menyebabkan Anda kehilangan ataupun terlewatkan sholat berjamaah. Ya. Tetapi kalau untuk sholat Jumat, tidak, karena sebelum sholat Jumat Anda harus mendengarkan khutbah. Ya. Anda harus mendengarkan khutbah, karena khutbah itu merupakan salah satu rukun dari sholat Jumat. Taib. Kemudian alasan yang ke-8 diharamkannya suatu akad karena adanya unsur penipuan atau kecurangan, atau yang disebut dengan al-ghish atau al-kadhib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka bagi orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Siapakah mutaffifin itu? Mereka adalah orang yang berlaku curang. Kalau mereka menimbang untuk orang lain, idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, curang timbangannya, dikurangi. Fawailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka minta dari orang lain, mereka minta diberikan timbangan yang penuh.
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran mereka yang menimbang, giliran mereka yang menakar, maka mereka curang dalam takaran, curang dalam timbangannya. Rasulullah juga telah memberikan satu statement, satu pernyataan yang bersifat global. Man ghasyana falaysa minna. Siapapun yang berbuat curang kepada kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami, yaitu golongan umat Islam. Hadis ini berawal dari sebuah cerita. Ada histori yang melatar belakangi keluarnya sabda Nabi SAW ini. Suatu hari Nabi SAW melintas di pasar dan beliau mendapatkan seorang yang sedang berdagang memperjualbelikan gandum. Seonggok gandum dia dijual. Nabi SAW merasa penasaran, ingin mengetahui bagaimana mutu gandum tersebut. Maka beliau masukkan tangan beliau ke tumpuan gandum tersebut. Terkejut Nabi SAW karena beliau mendapatkan bagian dalam gandum tersebut ternyata basah. Maka Nabi bertanya kepada penjual gandum tersebut dengan mengatakan, ya sahibat ta'am ma hadza? Wahai penjual bahan makanan, yaitu gandum, apa ini kok di bagian dalamnya basah? Dia berkata, asabatu sama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, gandum itu tadi malam kena hujan. Maka Nabi SAW bersabda, hala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas. Kalau memang kena hujan, kenapa tidak diletakkan di bagian atas agar ketahuan bahwa gandummu itu basah? Ya. Solusinya yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim seperti arahan Nabi ini, ya, yang kena hujan, yang gandumnya basah, tunjukkan bahwa itu basah. Kalau Anda masih punya gandum lain yang kering, maka pisahkan, jual secara tersendiri. Sehingga masyarakat ketika membeli, dia transparan, jelas, karena adanya unsur kedustaan, penipuan, pemalsuan itu merusak aspek atau pondasi taradin, merusak pondasi atau asas sukarela sama rela. Padahal perniagaan yang baik itu harus dibangun di atas suka sama suka. Innamal bai'u an taradin, kata Nabi SAW. Sungguhnya perniagaan itu haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan. Dan tentu ketika pembeli merasa ditipu, dimanipulasi, dia pasti tidak rela. Kalaupun rela, itu karena terpaksa, terlanjur. Ya, kata orang, terlanjur, sudahlah, daripada ribut, daripada susah mengembalikan, ribet, cekcok, makanya ya sudah terpaksa. Tapi biasanya dia sudah tidak lagi akan membeli dari orang tersebut. Atau besoknya dia akan komen, dia akan komplain. Ini bukti bahwa adanya penipuan semacam ini itu akan merusak aspek taradin, rela sama rela di antara mereka. Ini kedelapan alasan diharamkannya suatu akad. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.